Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1293. Setelah menyelesaikan ucapannya, Raja Krishna pun langsung pergi. Pada saat itu juga, Biantara buru-buru masuk dan berkata, "Kak Wira, apa kita benar-benar mau pergi menolong korban bencana?" Wira menghela napas lalu berkata dengan tak berdaya, "Di kerajaan Agrel ini, banyak sekali yang gak berguna di saat penting. Ditambah lagi, dengan masalah bantuan bencana ini, masalah jadi semakin sulit diatasi. Jadi, jangan-jangan memang aku adalah kandidat terbaik." Setelah mendengar ucapan Wira, Biantara tak kuasa menimpali. "Aku tahu, masalah bantuan korban bencana di Agrel setiap tahun. Situasinya sangat tidak optimis. Setiap kali, Raja Ararya dan almarhum Raja Byakta yang selalu saja memperebutkan masalah ini. Sebab, kerajaan akan memberikan dana besar untuk korban bencana. Sebagian besar, mereka selalu mengorupsi setengah dari dana tersebut. Sisanya 20% untuk menyuap petugas lainnya. Dan hanya 30% yang benar-benar disalurkan ke korban bencana." Mendengar hal itu, Wira langsung terkesiap. "Hanya 30%, bukankah itu terlalu sedikit?" Biantara menjawab, dengan tak berdaya, "Ini sudah nggak termasuk sedikit. Bagaimanapun, mereka nggak pernah menganggap tugas ini adalah tugas resmi. Mereka hanya menganggap ini adalah peluang. Sehingga, semua berebut untuk membagi keuntungan. Seingatku, saat Raja Ararya yang mengurus masalah pemberian bantuan ini, banyak sekali keluarga yang memberontak. Saat itu, dia langsung mengutus pengawal kerajaan untuk membunuh mereka. Orang yang terbunuh, bahkan lebih banyak daripada orang yang mati kelaparan. Raja Byakta bahkan lebih keterlaluan lagi. Setelah bersandiwara sedikit, dia membunuh banyak sekali korban bencana. Ada yang dipenjara, ada juga yang ditelantarkan ke hutan belantara. Kota yang dipenuhi rakyat, pada akhirnya hanya tersisa beberapa orang. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah, mereka memutus jaringan komunikasi untuk melapor ke istana. Setiap kali ada surat yang diantarkan, langsung dicegat oleh mereka. Siapapun yang berani mengganggu dalam masalah pemberian bantuan ini, hanya akan berakhir mati. Karena itulah, semua pejabat lokal hanya punya dua kemungkinan pada saat-saat seperti ini. Kalau bukan mati, mereka terpaksa harus ikut korupsi." Mendengar penjelasan Biantara yang panjang lebar, Wira hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Kalau ada keuntungan, memang sewajarnya berbagi untuk sesama. Tapi, ada juga uang yang tidak boleh diambil sama sekali. Ini benar-benar melanggar hati nurani. Apakah mereka tidak punya hati? "Kak Wira, jadi kamu harus berhati-hati dalam pemberian bantuan kali ini," ujar Biantara dengan cemas. Wira mengangguk, "Tenang saja." "Oh, ya, bagaimana persiapan untuk masalah Burma? Apakah dia akan bertindak hari ini?" tanya Wira. Biantara pun mengangguk mendengarnya. "Ya, anggotanya sudah menyusup sekedar di sekitar kediaman kita. Malam ini, mereka akan bertindak." Biantara telah menyelidiki dengan cermat. Sehingga, mereka juga sudah punya persiapan penuh. Wira menarik nafas dalam-dalam. "Sebelum pergi memberi bantuan bencana, kita harus selesaikan masalah ini dulu. Supaya lebih aman." Pada saat bersamaan, Bruno telah mengganti pakaian biasa dan berdiri di dekat kediaman Raja Utar untuk berpura-pura menjadi seorang pedagang sepatu jerami. Di sekitarnya juga, ada 20-an orang yang melakukan penyamaran yang serupa. Untuk mengawasi kediaman Raja Utar, mereka semua sedang menunggu malam tiba, sekaligus memeriksa lokasi. Sementara itu, Burma sudah mempersiapkan obat bius untuk membuat Yasir tertidur nyenyak. Sebab, malam ini dia harus membunuh Wira. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Sekelompok pria berbaju hitam telah bersiap di luar kediaman Raja Utar. Burma juga diam-diam memberi obat bius pada Yasir. Setelah melihatnya tertidur nyenyak, dia baru keluar dari toko sembako dengan diam-diam. Malam ini ditakdirkan, akan menjadi malam yang kacau. Burma mengenakan pakaian hitamnya dan bergabung dengan Bruno. "Kak, apa kamu sudah siap?" tanya Burma. Mendengar pertanyaan ini, Bruno pun mengangguk. Mereka bersembunyi dalam kegelapan untuk menunggu tengah malam. Karena pada saat itulah, semua orang sudah tertidur lelap dan mereka akan lebih mudah bertindak.
Waktu terus bergulir. Tengah malam telah tiba. Pada saat ini, begitu Bruno melambaikan tangannya, semua orang langsung melompat ke atap untuk memasuki kediaman Raja Utar. Namun, Bruno sendiri malah naik ke atas dinding pembatas tidak ikut masuk ke dalam. Bab 1294. Hari ini Bruno hanya datang untuk melihat-lihat. Jika rencana mereka bisa berhasil, tentu akan lebih bagus. Namun, jika tidak berhasil, Bruno tidak akan terlibat di dalamnya. Burma membawa beberapa orang itu masuk ke halaman dan bergegas ke kamar tengah. Mereka membawa pedang dan dengan tatapan tajam yang penuh dengan niat membunuh. Hanya saja, saat memasuki kamar itu, tidak ada seorang pun di dalamnya. Nggak ada orang, Burma tercengang sesaat. Bos, tempat ini awalnya adalah kediaman Raja Byakta. Kamar ini seharusnya adalah kamar utama. Tapi kenapa nggak ada orang sama sekali? Tanya bawahannya dengan wajah bingung. Mendengar hal ini, ekspresi Burma sontak berubah drastis. Gawat, kita kena perangkap, serunya, dengan ekspresi muram. Tanpa ragu-ragu, dia langsung hendak keluar. Namun, pada saat mereka hendak keluar dari kamar, ada 30-an orang yang berdiri di sana menunggu dengan pistol yang diarahkan kepada mereka. Terobos, seru Burma. Baru saja dia hendak melayangkan pedangnya, pistol ke-30 orang itu telah ditembakkan. Namun, tembakan itu tidak membunuh mereka, melainkan hanya mengenai kaki mereka dan membuat mereka kehilangan daya tempur. Sial, persetan, umpat Burma dengan marah. Bruno yang menyaksikan semua kejadian ini pun bergidik ngeri. Baru saja dia hendak melarikan diri, tiba-tiba muncul sebuah sosok di belakangnya dan melayangkan tinjuan padanya. Ekspresi Bruno sontak berubah. Dengan tergesa-gesa, dia hanya bisa menghindar. Akan tetapi, Bruno tetap saja terkena serangan itu. Karena tidak bisa menghindarinya. Sial, ahli bela diri. Bruno terkejut dan mendongak. Terlihat wajah yang sedang tersenyum. Bruno langsung terdiam. "Wira, kamu Wira!" teriak Bruno. Dia tidak berani percaya bahwa ahli bela diri ini ternyata Wira. Kenapa bisa begini? Kenapa Wira bisa punya kemampuan bela diri sehebat ini? Kaget ia. "Kalau begitu, tinggal di sini saja," sahutnya. Dia sudah lama menunggu di luar. Bisa dibilang, Wira yang menyaksikan sendiri mereka ketika masuk ke kediamannya. Tentu saja dia juga melihat orang yang berjaga di luar ini. Pada saat bersamaan, Wira juga menebak bahwa orang ini pasti adalah ahli bela diri. Dalam misi kali ini, kalau tidak, mana mungkin dia hanya berdiri di sini untuk melarikan diri setiap saat. Sementara, para bawahannya mulai bergerak. Kamu mau menahanku? Jangan bercanda." Bruno mendengus lalu melancarkan tinju yang kuat, hingga menimbulkan deru angin. Tentu saja, kemampuannya jauh dibandingkan Wira. Bahkan saat menyerang secara diam-diam saja, Wira tidak berhasil menangkapnya. Apalagi bertempur secara terang-terangan. "Kemampuanku masih kurang," Wira menghela nafas. Dia ditendang, hingga tergeletak dan meringis kesakitan. Mau menahanku? Wira, mati saja kau, Bruno mendengus sambil mengeluarkan belati untuk membunuh Wira. Bab 1295. Terbersit tatapan meremehkan dalam pandangan Bruno. Berani sekali Wira ini memprovokasinya langsung. Bukankah sekarang berakhir mengenaskan? "Wira, bukankah lebih aman kalau kamu berada di dalam sana? Kenapa kamu malah mau bertarung denganku? Memangnya kamu kira kamu sehebat itu bisa menandingiku? Jangan bercanda. Hari ini, kamu harus menerima konsekuensi atas kecerobohanmu," ujar Bruno, seraya tertawa bangga. Sebab, misinya sudah hampir berakhir. Namun pada saat ini, Wira menghela nafas dan berkata dengan tak berdaya. "Apa yang kamu pikirkan? Memangnya kenapa kalau aku nggak sehebat kamu? Aku punya pistol." Sambil berkata demikian, Wira mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya kepada Bruno. Wajah Bruno langsung menjadi pucat. Dan pikirannya juga jadi kosong seketika. "Kamu licik," gumannya. Tanpa menunggu dia selesai bicara, Wira sudah menarik pelatuknya. Dor! Peluru bersarang di kepalanya. Bruno tewas seketika.
Wira tidak membiarkannya hidup, karena tidak ada gunanya. Wira tahu bahwa orang ini adalah bawahan Prabu. Hidup atau mati juga, tidak ada bedanya. Apalagi masih ada Berma saat ini. Setelah membunuh Bruno, Wira baru masuk ke dalam rumah. Saat ini, semua orang sudah meninggal. Yang tersisa hanya Berma seorang diri. Hanya saja, dia sudah terikat dengan erat. Melihat semua kejadian ini, ekspresi Berma tetap terlihat datar. Saking tenangnya, seakan-akan berhasil atau tidaknya misi ini tidak ada artinya bagi dirinya. Biantara dan Wira berdiri di hadapannya. Sementara, bawahannya yang lain sedang membersihkan lokasi. Hais, aku nggak ingin melihat adegan seperti ini. Pinta Wira sambil menatap Berma dan menggelengkan kepalanya. Berma terlihat tidak peduli saat mendengar ucapannya. Bunuh saja aku. Pihak yang kalah, sudah seharusnya mati. Ujar Berma yang meminta dirinya dibunuh. Wira menatap Berma dengan tenang. Lalu berkata, Berma, kalau kamu hanya seorang yang menginginkan nyawaku, kamu pasti sudah mati sekarang. Tapi kamu bukan orang biasa. Kamu adalah wanita yang disukai sahabatku. Jadi, aku nggak ingin membunuhmu begitu saja. Setelah Wira selesai berbicara, Berma tertegun sejenak. Aku nggak pernah jatuh cinta sama sekali pada Yasir. Aku hanya memanfaatkannya. Sebaiknya, kamu bunuh saja aku. Meski berkata demikian, Wira bisa merasakan perasaan yang rumit dalam ucapan Berma tersebut. Lantas, dia menggelengkan kepala dan berkata, Berma, kami sudah memanggil Yasir. Nyawamu akan diserahkan padanya. Dia yang akan menentukan, apakah akan melepaskanmu atau enggak. Wajah Berma tampak kaget mendengar perkataan Wira. Kenapa? Kenapa kamu harus begitu? Berma benar-benar tidak mengerti. Padahal, dia adalah musuh Wira dan orang yang ingin merenggut nyawanya. Sudah kubilang, kamu ini kekasih sahabatku. Jadi, mau dibunuh atau enggak, Yasir tetap harus tahu. Wira tidak lagi melanjutkan ucapannya setelah berkata demikian. Sementara itu, Biantara telah bergegas ke toko sembako. Saat ini, Yasir yang masih dalam tidurnya, dibangunkan oleh Biantara. Bos, kenapa kamu ada di sini? Tanya Yasir yang kebingungan. Biantara menghela nafas, lalu menjawab. Yasir, ada suatu hal yang ingin ku katakan padamu. Tapi, kamu harus punya persiapan mental. Yasir masih belum mengerti saat mendengar ucapan tersebut. Tetapi, dia tetap menganggukkan kepalanya. Bos, katakan saja. Aku sudah siap. Bab 1296. Biantara menggeleng dengan tak berdaya. Dia tidak yakin, Yasir bisa kuat menerima semua ini. Baiklah, akan kuberitahu sebenarnya. Berma adalah bawahan Prabu. Ujar Biantara, ucapannya ini sontak membuat Yasir tercengang. Setelah terdiam selama beberapa saat, Yasir langsung menoleh dan melihat tidak ada seorang pun di sisi ranjangnya. Dia langsung mengerti apa yang telah terjadi. Biantara bisa mengunjunginya di tengah malam begini, dan Berma tidak ada di sisinya. Berarti, hanya ada satu kemungkinan. Berma pasti sudah. Apa Berma sudah meninggal? Suara Yasir gemetaran saat melontarkan pertanyaan tersebut. Dia sangat gugup dan ketakutan. Yasir benar-benar khawatir. Berma telah meninggal. Tapi juga takut telah terjadi sesuatu pada Wira. Berma nggak meninggal, dia hanya terluka. Tuan juga baik-baik saja. Aku datang untuk memanggilmu, karena Tuan menyuruhmu ke sana. Tentang nyawa Berma, Tuan ingin dengar pendapat darimu. Bagaimanapun, dia adalah kekasihmu. Setelah mendengarkan penjelasan Biantara, wajah Yasir tampak menderita. Tentu saja dia tidak akan mengampuni orang yang berani melukai Wira. Tapi, orang ini adalah kekasihnya sendiri. Yasir benar-benar tidak tahu harus bagaimana menanganinya. Selain itu, tindakan Wira menyuruhnya ke sana untuk mengambil keputusan juga membuat Yasir merasa terharu. Pasalnya, dia sangat paham bahwa jika Wira ingin membunuh Berma, Berma pasti sudah mati sejak awal. Namun, Wira malah tidak membunuhnya, melainkan menyuruh Yasir ke sana sendiri. Apakah mungkin Wira ingin mengetahui pendapatnya dan mungkin bisa mengampuni Berma? Sambil memikirkan hal itu,
Yasir menatap Biantara dengan bimbang. "Bos, apa yang harus aku lakukan?" Mendengar pertanyaan ini, Biantara hanya menghela nafas. "Yasir, Tuan memberimu kesempatan untuk mengambil keputusan. Kalau kamu mau menolongnya, beritahu saja pada Tuan. Kalau kamu nggak mau mengurusnya lagi maka dia terpaksa harus mati. Tuan melakukan hal ini karena menganggapmu sebagai sahabat. Jadi, kalau kamu berencana menyelamatkannya, kamu harus pertimbangkan baik-baik, apakah dia akan menjadi ancaman bagi kita semua. Pokoknya, pertimbangkan dengan baik. Tuan akan menghormati keputusanmu. Kamu yang mengambil keputusan." Setelah menyampaikan maksud Wira, Biantara pun berbalik dan berjalan keluar. Yasir, bahkan belum sempat mengenakan pakaiannya. Dia langsung menyusul Biantara dengan langkah terpontang-panting. Tak lama kemudian, keduanya tiba di kediaman Raja Utar. Begitu masuk, Yasir melihat Wira dan langsung berlutut di hadapannya. "Aku minta maaf pada Tuan, aku yang gak cermat menyelidikinya, akhirnya dia malah." Sebelum Yasir menyelesaikan ucapannya, Wira telah memapahnya untuk berdiri dan menjelaskan. "Yasir, jangan bicara seperti itu. Sebenarnya, sejak awal kami juga nggak percaya sepenuhnya pada Burma. Terus terang saja, kami mengutusmu ke Agrel juga karena merasa ada yang tidak beres dengannya. Kali ini juga sama, kami menyuruhmu ke Monoma karena merasa ada yang tidak beres dengan Burma. Lalu, mengenai hari pernikahanmu, aku juga sudah mengamatinya dengan cermat. Sejak pernikahan kalian, masih belum pernah berhubungan suami istri bukan? Kami juga tahu mengenai hal ini. Makanya, kami jadi meragukannya. Hanya saja kami nggak menyangka. Ternyata, tebakan kami benar. Selain itu, dia juga bertindak untuk membunuhku. Kuakui, aku mengambil keputusan ini untuk menguji apakah dia benar-benar berniat lain. Kalau memang berniat lain, dia pasti akan turun tangan sebelum kalian berangkat ke Monoma. Kalau enggak, kami akan semakin percaya padanya." Bab 1297. Setelah Wira menjelaskan semuanya, Yasir merasa kaget. Ternyata ada begitu banyak hal yang tidak diketahuinya. "Yasir, aku benar-benar minta maaf. Kami percaya dengan ketulusanmu. Tapi kehadirannya, tetap membuat kami was-was. Terutama, karena kemampuannya lumayan hebat. Jadi, kami terpaksa mengawasimu dan dia. Hasil yang kita dapatkan hari ini, memang nggak sesuai ekspektasi. Aku juga merasa tidak berdaya. Burma telah kutangkap. Dia adalah wanita yang kamu cintai. Jadi, kamu yang tentukan, mau bagaimana menanganinya. Mengingat hubungan kalian selama ini, kamu boleh saja mengampuni nyawanya. Kalau merasa dia adalah musuh dan mempermainkan perasaanmu selama ini, kamu juga boleh membunuhnya. Apapun keputusanmu, kami akan menghormatinya. Aku nggak langsung membunuhnya, karena nggak ingin ada konflik di antara kita. Karena, kamu adalah sahabatku. Dan aku menganggapmu sebagai saudara kandung. Aku tulus, menginginkan kebaikan untukmu. Jadi, terserah apa keputusanmu. Jangan merasa terbebani," ucap Wira sambil menepuk pundak Yasir. Saat ini, wajah Yasir telah dibasahi air mata. Selama ini, dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kini, setelah mengetahui semuanya, Yasir hanya merasa sangat terharu. Wira rela melakukan sebanyak ini. Demi dirinya, ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa dibayangkannya. Aku hanya merasa tidak tahu harus bagaimana meresponnya. Sudahlah, masuk dan lihat dia dulu. Wira tersenyum sambil menunjuk kamar di depannya. Burma sudah terikat dengan erat di dalam kamar itu. Saat melihat kamar ini, tatapan Yasir terlihat rumit. Dia benar-benar kehilangan arah sekarang. Setiap kali melangkah mendekati kamar itu, hatinya terasa bagaikan ditusuk jarum. Yasir tidak tahu, dan tidak akan bisa membalas budi Wira. Perasaannya terhadap Burma juga membuatnya semakin sakit hati. Melihatnya berjalan masuk dengan perlahan, Wira juga merasa tidak tega. Akan tetapi, semua ini memang harus dilalui oleh dia sendiri. Pada saat ini, Dewina berjalan ke arah sisi Wira dan bertanya, "Sayang, menurutmu bagaimana keputusannya Yasir nanti?"
Suara Dewina sangat pelan dan terkesan sangat penasaran. Biantara yang mendengar pertanyaan ini juga menoleh pada Wira. Sebab, dia ingin tahu bagaimana pilihan Wira. Sementara itu, Wira hanya menghela nafas, selalu berkata, "Tentu saja aku berharap dia melepaskan Berma." Ucapan Wira membuat Dewina dan Biantara tercengang. Kak Wira, Berma adalah pembunuh kelas atas. Dia bukan prajurit kecil biasa. Saat bertemu dengan situasi mendesak, dia pasti akan membunuh orang. Biantara sangat tahu jelas dengan kemampuan seorang pembunuh kelas atas seperti Berma. Kemampuannya tidak bisa ditandingi oleh orang awam. "Sayang, apa kamu merasa Yasir akan tersakiti kalau kamu membunuh Berma?" Wira tersenyum mendengar pertanyaan Dewina. Dibunuh atau enggak, perasaan Yasir sudah terlanjur tersakiti. Bagaimanapun, mereka ini adalah suami istri. Sebelumnya, dari orang yang paling dicintainya. Sekarang mereka jadi musuh. Bahkan, sedari awal Berma hanya memperalatnya. Tentu saja perasaan ini pasti sangat menderita. Kedua orang lainnya juga semakin bingung setelah mendengar ucapan Wira. "Lalu, kenapa kamu bilang mau melepaskannya? Bukankah Yasir seharusnya marah besar?" Ekspresi Wira tampak sangat bijak saat menjawab pertanyaan ini. "Sebenarnya, mudah saja. Kalau dia membunuh Berma, hatinya tidak akan pernah berbelas kasihan lagi kelak. Kalau dia adalah bawahanku, tentu saja aku berharap dia akan jadi seperti itu. Dengan begitu, dia nggak akan ada kelemahan lagi kelak. Dia juga akan jadi mesin yang berdarah dingin dan hanya bisa mematuhi perintah." Bab 1298. Tapi, aku menganggapnya sebagai saudara. Seorang pria yang bahkan sanggup membunuh wanita yang dicintainya, kalian bisa membayangkannya sendiri bagaimana hatinya setelah ini. Memang, wanita ini telah membohonginya. Tapi mereka pernah menjalani hubungan sebelumnya. Setidaknya saat masih belum mengetahui kenyataannya, Yasir pernah bahagia dengannya. Aku nggak mau Yasir mengubur perasaannya sendiri. Mereka baru mengerti setelah mendengar penjelasan Wira. Ternyata, semua ini bukan demi Berma, melainkan demi perasaan Yasir. "Sayang, apakah Yasir akan mengetahui niatmu ini?" Dewina tersenyum dengan tak berdaya. Wira tidak bisa banyak berkomentar mengenai hal ini. Dia hanya bisa mengamati semuanya dengan diam. Sementara itu, saat ini Yasir telah berjalan masuk ke kamar itu. Melihat Berma yang terikat di sana, tatapan Yasir dipenuhi kesedihan. Wanita ini seharusnya adalah istrinya. Seseorang yang harus dilindunginya seumur hidup. Namun, sekarang malah jadi musuhnya. Dan bahkan mau membunuh Wira. Saat melihat ekspresi Yasir saat ini, Berma hanya bisa berpura-pura tenang. Sejujurnya, dia memang sudah berencana untuk tidak menemui Yasir lagi selamanya setelah hari ini. Baik misinya ini berhasil ataupun gagal. Bagaimanapun, pria ini benar-benar tulus terhadapnya. Berma sangat paham akan hal ini. Hanya saja, Berma tidak punya pilihan lain. Namun, saat menemui Yasir lagi dengan identitas aslinya sekarang, Berma merasa gugup sekaligus lega. Perasaan ini, sama seperti melepas topengnya di hadapan Yasir. "Bunuh saja aku. Aku nggak menyesal mati di tanganmu," kata Berma saat melihat Yasir. Mendengar perkataannya, hati Yasir terasa perih. "Berma, apakah semua ini nyata?" tanya Yasir. Pertanyaan ini tidak seharusnya dilontarkan. Apalagi yang kurang jelas dari situasi saat ini. Tentu saja semua ini adalah kenyataan. Hanya saja, Yasir tidak rela menerimanya. "Tentu saja Yasir, bunuhlah aku. Aku hanya menipumu. Sedari awal, aku hanya ingin memperalatmu untuk membunuh Wira. Tapi, aku gagal. Orang yang gagal memang seharusnya mati. Aku nggak punya penyesalan. Kamu juga nggak perlu menggunakan perasaanmu. Aku nggak pernah punya perasaan apapun padamu." Berma menguatkan hatinya mengatakan semua ini. Tetapi sebenarnya, hatinya merasa tidak rela. Dia sendiri juga tidak tahu apakah dia punya perasaan terhadap Yasir atau tidak. Namun, untuk saat ini, Berma benar-benar takut Yasir akan melepaskan dirinya. Kalau benar-benar demikian, Berma akan semakin bingung dan tidak tahu harus berbuat apa.
Apakah dia akan berkhianat pada Prabu, atau kembali menyakiti Yasir? Burma tidak sanggup, menganggap semua ini tidak pernah terjadi. Dia telah mengkhianati terlalu banyak orang. Meski semua itu bukan keinginannya sendiri, perasaan itu justru membuatnya semakin menderita. Karena itulah, Burma lebih memilih untuk mati saat ini. Hanya saja, Yasir yang mendengar ucapan ini tidak memperdulikannya. Tatapannya tampak rumit saat berkata, "Burma, dulu aku mengira kita akan hidup menua bersama selamanya. Bahkan sampai kemarin pun, aku masih berpikir kita akan hidup di sebuah pertanian kecil kelak." Bab 1299. Terbersit berbagai kenangan dalam pandangan Yasir dan perasaan tidak tega. Burma, yang mendengar ucapan ini juga terlihat tidak tega. Tetapi, sorot matanya langsung berubah menjadi dingin dalam sesaat. "Yasir, apa kamu ini bodoh? Asal tahu saja, aku nggak pernah menyukaimu. Aku hanya memperalatmu. Kamu tahu itu. Bunuh saja aku. Kalau enggak, aku akan tetap membunuh majikanmu. Aku orang yang memegang ucapanku." Burma hanya ingin mati sekarang juga. Saat mendengar perkataan Yasir tadi, sejujurnya perasaannya terasa rumit dan sakit. Setiap kata yang dilontarkan Yasir, bagaikan pisau yang menghujam jantungnya. Mungkin, hanya kematiannya adalah sebuah pembebasan baginya. Namun, Yasir tidak menggubris Burma dan terus berkata, "Aku sudah belajar bela diri sejak kecil. Aku ini yatim piatu. Dan dibesarkan oleh guruku, dia mengajariku banyak hal. Tapi, guruku mati di tangan orang licik. Sampai sekarang, aku masih ingat dengan orang itu. Dia adalah tuan tanah yang kaya. Lantaran gurunya menegakkan keadilan untuk membela rakyat yang tertindas, dia memperkerjakan banyak sekali pembunuh untuk membunuh guruku. Bahkan, ada juga pejabat setempat yang bersekongkol. Apa kamu tahu guruku mati dalam pertempuran itu? Di depan mataku saat itu, aku masih berusia 15 tahun. Karena nggak ada cara lain lagi, aku terpaksa merahasiakan identitasku. Demi balas dendam, aku menyelinap ke rumah tuan tanah itu dan menggunakan waktu yang lama sekali untuk mendapat kepercayaannya. Karena kemampuan bela diriku cukup hebat, aku akhirnya jadi pengawal pribadinya. Karena itulah, aku punya kesempatan untuk membunuhnya." Bercerita sampai di sini, tatapannya terlihat semakin dingin. Saat itu, dia pergi ke Provinsi Jawali. Sepanjang perjalanan, hanya ada mereka sekeluarga yang berangkat ke rumah tua untuk melakukan persembahan pada leluhur. Selain aku, masih ada 2 pengawal lainnya yang ikut aku. Menggunakan sedikit trik untuk membunuh mereka, lalu aku membawa sekeluarga itu ke depan makam guruku. Saat aku menangkap tuan tanah itu, dia masih kebingungan. Kenapa aku memperlakukannya seperti itu? Dia mengatakan banyak sekali hal. Katanya, perlakuannya terhadapku juga sangat baik. Memang benar, dia memperlakukanku dengan baik. Tapi aku nggak peduli. Karena mereka adalah musuhku. Kebaikan mereka padaku, kuperoleh dengan mempertaruhkan nyawaku. Aku menyuruh mereka berlutut di hadapan guruku. Aku membuat darah mereka mengalir sedikit demi sedikit hingga habis dan membunuh mereka dengan perlahan. Sejak saat itu, kebencian dalam hatiku baru terlampiaskan. Setelah balas dendam, hidupku juga jadi tidak berarti lagi. Karena itulah, aku hidup luntang-lantung selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya pada suatu hari, aku bertemu dengan bos dan kenal dengan Tuan Wira, merekalah yang memberiku kehidupan baru. Aku nggak akan bisa melupakan kebaikan bos dan Tuan Wira padaku seumur hidupku. Mereka memperlakukanku dengan tulus. Aku juga tahu, itu bukan hanya bersikap baik padaku. Mereka memperlakukan semua rekan di sini dengan sangat baik. Aku kembali mendapatkan kehangatan sebuah keluarga dari mereka. Tanpa mereka, sepertinya hidupku pasti akan jadi luntang-lantung lagi. Ini adalah kedua kalinya aku merasa dilahirkan kembali. Dan ketiga kalinya, adalah saat aku bertemu dengan. Saat mengatakan hal ini, Yasir melihat ke arah Burma, pertama kalinya adalah saat gurunya merawat dirinya yang yatim piatu. Kedua adalah, saat bertemu dengan Tuan Biantara dan Tuan Wira, sementara yang ketiga kalinya adalah saat dia jatuh cinta pada Burma. Ketiga kesempatan ini, membuat Yasir sangat bersyukur akan hidupnya.
Namun hari ini, hatinya terasa begitu sakit saat dihadapkan dengan situasi seperti ini. Aku sangat menyukaimu. Burma, aku benar-benar tulus menyukaimu. Setulus aku ingin melindungi Tuan, aku juga ingin melindungimu. Hanya saja, situasi sekarang ini membuatku kehilangan arah. Aku benar-benar nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Yasir terduduk di lantai sambil menarik rambutnya dengan menderita. Pada saat ini, Burma juga meneteskan air matanya. Hidup Yasir membuatnya teringat dengan kehidupannya sendiri. Burma teringat saat dia ditangkap dan dipaksa untuk berlatih setiap hari untuk menjadi seorang mesin pembunuh. Sejak usia 15 tahun, Burma sudah mulai melaksanakan misi. Entah berapa kali dia selamat dari kematian. Tetapi dia tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Terlebih lagi, dia tidak tahu apakah yang seharusnya dilakukannya. Bab 1300. Burma hanya tahu menjalankan misi dan misi. Mungkin karena ingin mendapatkan validasi dari pria itu juga. Mungkin karena Burma ingin mengabulkan keinginan pria itu. Bagaimanapun, Burma telah melewati banyak sekali bahaya hingga bisa sampai hari ini. Yasir mengatakan bahwa Burma membuatnya terasa seperti dilahirkan kembali untuk ketiga kalinya. Bagaimana tidak? Saat bersama Yasir, Burma baru benar-benar merasakan apa itu hidup meski tidak kaya raya. Setidaknya semua kebutuhannya terpenuhi dan tidak ada kekhawatiran apapun. Sejujurnya, Burma sangat menyukai kehidupan seperti ini. Dan sangat menikmatinya. Hanya saja, dia tahu semua ini bukan miliknya. Burma benar-benar lelah sekarang. Dia tidak tahu harus bagaimana membuat keputusan. Jadi, dia memilih mati untuk mengakhiri segalanya. Hanya dengan mati, Burma baru merasa bisa terbebaskan dari semua ini. Yasir, bunuhlah aku. Aku nggak ingin hidup lagi. Aku sudah lelah. Aku serius, aku muak dengan hidupku dan diriku sekarang ini. Kumohon, bunuhlah aku. Kalau ada kehidupan mendatang, aku bersedia bersamamu lagi. Kata Burma tiba-tiba. Mendengar hal ini, Yasir melirik Burma sekilas. Dia tahu bahwa Burma tidak sedang bercanda. Burma benar-benar ingin mati sekarang. Yasir menarik nafas dalam-dalam. Sambil menatap Burma lalu berkata, "Kalau begitu, kita mati sama-sama saja. Ada aku yang akan menemanimu di alam baka sana. Kamu juga nggak akan kesepian." Yasir tersenyum melihatnya. Pada saat ini, Yasir telah membuat keputusan. Saat mengambil keputusan ini, pikirannya juga sangat jernih. Tanpa ada keraguan sama sekali, Yasir telah melepaskan semua beban hidupnya. Hatinya terasa sangat lega dan senang. "Kamu mau mati bersamaku? Kamu sudah gila ya?" tanya Burma dengan terkejut. "Kenapa nggak boleh? Kalau kamu mati, kehidupan ketiga aku juga sudah nggak ada. Aku nggak mau mati kesepian seumur hidup. Meski keputusanku ini membuatku merasa bersalah pada Tuan, tapi aku tahu Tuan adalah orang yang sangat lapang dada. Dia akan memahami keputusanku." Sambil berkata demikian, Yasir mengeluarkan sebuah pisau. Pada saat ini juga, Wira, Biantara dan Dewina masuk dengan tatapan tak berdaya. "Yasir, kamu nggak salah?" tanya Biantara dengan marah. Dia merasa tidak pantas Yasir mati demi seorang wanita. Apalagi, wanita ini adalah musuh mereka. Sebaliknya, Wira melambaikan tangannya dan berkata, "Yasir, kamu jangan mati dulu. Kalian berdua dengarkan dulu perkataanku." Ya, Wira tidak ingin mereka berdua mati pada saat bersamaan. Dia juga sangat terharu melihat hubungan kedua orang ini. Sehingga, dia tidak ingin ada penyesalan di antara mereka. Bersambung.